Rokok. yang Tam kan itu terus ya, eh, nggak bisa dinaikin apa mbak kan, jadi selalu ininya 500 500 terus kan mas. Ada yang ya udah nggak apa-apa deh pak di 600 kayak gitu, baru dia jadi agak nia lagi sih belanjanya. Jadi alhamdulillah ya ada Mas Emil, tiap hei, bulannya ada belanja. Mas, taruh Oi. bentar. Itu di PPT yang limit, Hmm? jadi nanti limit sembakonya Egi jadi Hmm? 700 aja lah, diubah, tolong diubah. Nggak sejuta, 700 Hmm. aja. Yang mana nih? Di sembako. Di slide 21. Oh, oke. Itu. Ah, ya. Jadi 700 aja, Mas. 700.000 ya per bulan. Per bulan ya. Gitu. Ini udah ada anggota nih yang masuk ke Zoom. Oh, udah. Oh, ya udah sip sip. Udah. Ini gua itu dulu, hilangin dulu. Gitu. Ya, Gi. Itu nanti ah. Dari pinjaman dulu kan ya Mas ya? Ya betul. Nanti apa namanya Egi itu ya. Kalau misalnya Motor-motor. Sana dulu jangan di sini. Jadi jangan ini kamu mau berapa banget sih, bang? Belum tenang juga. Ambilin adanya. Halo, selamat siang Bapak-bapak sekalian. Mohon ditunggu ya Pak, sekitar 15 menit sambil menunggu peserta yang lain join Dari ke mana? Zoom. Oh iya, iya. Bener nggak? Bacain dulu. Takut punya orang. Bro Budi. Endrawan. Top 10. Oh, sering oli. Nasinya mana? Oh, bilang.
Meeting apa nih? Kalau besok pulang dari Bapak mabuk, kumpul. Kumpul, kumpul. Kumpulin, nggak usah banyak nanya. Kumpul, ya. Kumpul. Kalau saya bukan kontrakan, saya kencing. Datang undang saya. Dia mampu. Nanti malah kayak nonton book ya. Si Dede nggak kebagian nasi. Meloy. Iya lupa padahal udah pesan sama gua. Udah habis. Pesan sama gua. Kalau saya lapor dalam kali modal aja sih. Enggak, kalau kita mau niat usaha itu jangan bilang modal. Jangan bilang modal. Modal dulu. Enggak, modal lo ya tekad sama niat. Modal dulu. Mau usaha bilang modalnya nggak ada. Yang modalnya ada tapi lo nggak tekadnya nggak ada, niatnya nggak ada ya udah. Modal dulu. Modal ngutang ada mah. Modal ngutang. Modal ngutang, ntar yang terakhir modal nggak balikin. Nah itu bagus itu. Itulah prinsip hidup. Iya nomor satu. Tuh. Tuh berarti Bon. Pas tahu. Itu tadi orang ambil sekali kan. Ambil di kopi.
Halo, selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Suara saya terdengar tidak Pak? Di handphone atau di media Bapak? Aman ya, clear ya Pak? Denger Pak, jelas Pak. Oke, siap. Siap, Mantap. jelas. Ini Bapak-Bapak lagi jaga atau lagi turun jaga ini? Ini mana Pak Bang? Lagi Campur turun Pak. jaga, Bang. Turun jaga. Siap. Kita mohon tunggu sampai 13.45 ya Pak, sambil menunggu Kok nama gua eh, sih? teman-teman yang lain. Jadi sosialisasi hari ini kita kurang lebih 1 jam Pak. Dari KSN akan mengenalkan beberapa Jadinya gua produk juga yang sama. mungkin bisa membantu bapak-bapak sekalian ya. Tadi gantian. Mana? Iya di sini. Nah, kita juga Medik. pengen info ini Pak. Barangkali Bapak belum ada yang follow akun media sosial KSN, Hmm. bisa follow Instagram atau Facebook atau media sosial yang lainnya karena beberapa informasi kita share di sana Pak. Mau tanya-tanya tentang produk juga bisa. Iya, Mas. Oke. Dapat beras ya. Ini jangan beras barang-barang. Keluarnya. Gua kan masuk. Gimana masuk? Iya, gua kan masuk itu lab tuh. Ya, iya iya lu masuknya ntar ke HP orang gitu. Oh gitu. Ya, Nora. Apa sih? Goreng, Gus dapat Gus. Mana saya di sini, Bang? Ada. Itu aja punya orang gue. Iya enggak? Jadi. Dapat nih. Dor. Ah, jangan melongo-melongo, ntar kecemplung, Bang.
Itu aja lah. Mana ini suruh ini, Pak? Udah sih, Pak. Ya udah 45 masa. Ini tinggal aja buat bayar dansos. Berapa orang? 5 orang gocap. Ya, orang. Terus namanya ntar saya fotoin. Operasi hari ini biasa. Oh, aku biasanya Senin sampai itu 6:30. Tapi kalau misalnya ada anggota nanya sih aku biasanya jam 5 atau enggak 4:30. Tuh. Kalau untuk anggota luar, kalau Oke, baik, siap. Izin kita mulai Pak ya untuk sosialisasi pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak sekalian. Su- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat siang siap. juga. Selamat siang ya Pak. Sini suara saya sudah Ya, terdengar jelas ya Pak. Aman ya di Bapak-bapak terlihat sekalian. terlihat dan terdengar jelas. Oke, siap. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Pak mewakili dari tim koperasi sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi sosialisasi pada siang hari ini. Tidak lama Pak, hanya 1 jam. Mungkin Bapak-bapak yang sedang bertugas tidak offline juga tidak apa-apa. Yang penting nanti bisa terdengar dan terlihat untuk apa namanya ya, pengenalan produk, produk baru ataupun produk lama. Barangkali dari bapak-bapak sekalian ini masih bingung nih. Mungkin taunya hanya produk pinjaman, pinjaman reguler, pinjaman instan. Tapi kita masih banyak pinjaman-pinjaman lain, Pak, yang mungkin bapak-bapak belum tahu. Karena memang setiap beberapa program punya persyaratan sama ketentuan yang berbeda-beda. Nah, mungkin siang hari ini kita coba untuk mensosialisasikan kegiatan seperti itu. Mungkin di sini perkenalkan Pak, saya Jamil Reza selaku marketing komunikasi di Koperasi Sigap Nusantara. Pada siang hari ini saya dibantu dengan tim koperasi Pak. Di sini ada pasti penjaga person selaku koordinator Sigap Mart Sigap Mart yang ada di Koperasi Sigap Nusantara. Di sini juga nanti dibantu ada Mbak Aigi selaku PIC toko yang ada di Polman Cikarang dan ada Mas Hanif selaku PIC toko yang ada di Surabaya dan beberapa tim-tim yang lain Pak seperti itu. Nah mungkin sebelum kita mulai kegiatan sosialisasi siang hari ini izin saya membuka dengan pembacaan eh, surat Al-Fatihah bagi bapak-bapak yang beragama selain Islam dipersilakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mungkin izin berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Saya mungkin izin share ya, Bapak-Bapak sekalian. Nanti ketika saya share tampilannya, ketika sudah terlihat jelas, tolong diajukan jempolnya. Kalau memang belum, mohon diinfokan. Sudah terlihat jelas, Pak, untuk tampilan di Ya, Bapak-Bapak sekalian. Jelas ya? Terlihat gambar media sosial ya? ya. Oke, siap, mantap. Mungkin sebelum saya share, saya ingin menyapa dulu nih Pak Sugianto nih. Halo Pak Sugianto. Oh masih di unmute Pak. Diklik dulu Masih nih handmade tombol semua mic-nya. itu. Handmade semua. Oh unmute semua. Pak Sugianto gimana kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dari site mana Pak ini Pak? Oh masih di mute lagi nih Pak. Dari site mana Pak? Mungkin bisa kenalan nih. Kenalkan, nama saya Sugioto dari Tansip PT MPM Ren.
Oh, Cibitung, wilayah Bekasi. oke, siap. Salam kenal ya Pak Sugioto ya. Siap. Siap. Pak Syarif mungkin nih yang salam Kak dari saya. Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Saya Tarik Sanjaya dari Set Auto 2000 Cikarang Utara, Toyota. Oke, siap. Auto 2000. Salam kenal Pak Syarif. Siap, salam kenal Siap. kembali, Pak. Ya. Nah, ini satu saya mau sapa nih Pak Kuswanto nih. Sepertinya tidak asing nih di kalangan kita nih. Pak Kuswanto, gimana kabar sehat Pak? Oh, mungkin tidak dengar. Gak apa-apa dah. Siap. Mungkin ini sudah kita sapa ya. Dan juga untuk anggota sudah 23 orang nih yang join. Baik, mungkin izin saya mulai saja kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Izin share juga untuk beberapa materi pengenalan program kita nih Bapak-Bapak sekalian. Sudah terlihat jelas ya di di tampilan Bapak sekalian ya? Sudah. Oke, sudah. Baik, siap. Udah. Oke, mungkin Bapak bisa nanti disimak perihal program kita dan nanti di akhir kegiatan sosialisasi ini kita punya hadiah nih, sedikit hadiah buat bapak-bapak sekalian. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan perihal KSN akan ada hadiah GoPay senilai 100.000 untuk dua anggota yang terpilih. Seperti itu. Mohon dicatat, mohon di apa dimaknai perihal program-program kita. Siap, baik, terima kasih sekalian. Izin Pak, mungkin sebelum mempresentasikan, di sini kita ada media sosial KSN Pak dari Koperasi Sigap Nusantara. Bapak bisa follow Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn dan lain-lain karena memang semua informasi yang kita share perihal program kita akan kami share di media sosial seperti itu, Pak. Selain sosialisasi, kita secara setiap harinya akan menginformasikan kegiatan koperasi seperti itu. Baik, saya lanjut lagi. Di sini kita akan share, Pak, perihal profil dan produk Koperasi Sigap Nusantara. Seperti itu. Nah, mungkin secara singkat, Pak, Koperasi Sigap Nusantara ini secara sejarahnya memang berdiri diprakarsai dulu tahun 2001 dengan nama pertama yaitu Koperasi Sinar Gada Perkasa. Dengan badan hukum diperoleh pada tanggal 27 Januari 2002. Kemudian setelah itu, setelah PT Koperasi Sigap berdiri, barulah PT Sigap Perim Asrea ini berdiri Pak pada tanggal 22 Februari 2002. Memang secara umur, secara dahulu Koperasi dahulu, baru setelah itu Sigap seperti itu. Kemudian pada tahun 2003 Koperasi Sinar Gada Perkasa awal kita ini diubah menjadi Koperasi Karyawan Sigap dan diaktai dan ditulis dalam notaris itu pada tahun 2003 seperti itu. Kemudian disahkan juga pada tanggal 27 Januari 2003. Kemudian setelah berjalannya waktu sekitar 20 tahunan, tepatnya pada tahun 2022, Koperasi Sinar Gada Perkasa ini atau Koperasi Karawan Sigap berubah nama menjadi Koperasi Sigap Nusantara atau yang kita kenal sebagai KSN ini eh, saat ini memang kepemilikan saham dari KSN di PT Sigap itu sekitar 7,5% seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya Pak. Jadi secara visi misi memang Koperasi Sigap Nusantara ini memiliki visi menjadi koperasi besar Indonesia yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Tentunya memang dari visi besar ini kita ingin mempunyai empat misi yaitu menaungi kebutuhan ekonomi satwa, membantu meningkatkan usaha anggota. Nah, ini kemudian menyediakan produk dan jasa yang berkualitas cepat dan ekonomis. Dan terakhir memang kita mempunyai misi yaitu menjalin kerjasama mitra usaha lainnya dengan koperasi. Seperti itu. Nah, perlu diketahui Bapak-Bapak sekalian, yang ini mungkin jarang sekali Bapak ketahui bahwa dari sisi keanggotaan Koperasi Sigap Nusantara ini punya dua. Yang pertama, anggota biasa dan anggota khusus. Nah, anggota biasa ini anggota yang berasal dari internal perusahaan, kelompok, dan afiliasi PT Sigap Primastera Angkatan. Jadi secara keanggotaan, Bapak-Bapak yang masuk ke dalam
anggota sigap, ini secara otomatis Pak menjadi anggota biasa di Koperasi Sigap Nusantara. Kemudian ada yang kedua itu anggota khusus. Nah, anggota khusus ini memang anggota yang berasal dari eksternal sigap dan koperasi sigap termasuk rekanan atau mitra yang disetujui dengan definisi diatur dari anggota ADART Koperasi Sigap Nusantara. Nah, kemudian apa aja sih persyaratan yang gimana caranya semisal menjadi anggota koperasi? Nah, ini mungkin Bapak-bapak awalnya sudah pernah ada ya. Yang pertama kan harus mengisi formulir sebagai anggota. Kemudian yang kedua harus mendapat persetujuan. Yang ketiga memang harus mengikuti peraturan atau tata cara sesuai dengan ADART Koperasi Sigap Nusantara. Yang keempat, ini membayar simpanan pokok 100.000. Ini mungkin di awal ya Pak, ketika Bapak bergabung dengan Koperasi Genap Nusantara, ada simpanan pokok 100.000 yang dibayarkan 2 kali, seperti itu. Ini memang sudah potongan dari payroll atau gaji Bapak setiap bulannya. Yang kelima, ini yang menjadi kewajiban yaitu simpanan wajib. Mungkin Bapak ada potongan 50.000 per bulan, itu menjadi simpanan wajib koperasi Pak. Kemudian yang keenam yang terakhir pembayaran simpanan wajib dapat dilakukan sekaligus dalam periode tertentu 6 bulan atau 1 tahun seperti itu. Kemudian ada catatan khusus nih. Pertama, keanggotaan koperasi bersikap sukarela itu pasti. Yang kedua, keanggotaan berakhir bila satu meninggal dunia, dua mengajukan permohonan berhenti. Yang ketiga, diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan sebagai yang dimaksud dalam anggaran dasar. Itu mungkin catatan-catatan atau persyaratan keanggotaan koperasi. Oke, next. Nah, ini mungkin Bapak-bapak ada yang belum kenal struktural Pak dari Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus. Mungkin kemarin Bekasi sudah mengikuti Genba ya. Mungkin Bapak-bapak sekalian sudah pernah lihat ketua apa eh, ada Pak Haryanto ini kalau di pengurus di KSN itu sebagai ketua pengawas Pak. Kemudian ada Pak Tarsius Wijaya ini sebagai anggota pengawas dan ketiga ini ada Pak Rujito Purnomo sebagai anggota pengawas. Dari sisi kepengurusan di sini ada Pak R3 Murti Nurasa. Beliau selaku ketua pengurus, ada Pak Mahi selaku wakil ketua, Pak Wahyu Setiawan selaku sekretaris, Pak Ikomang Adiwiguna selaku bendahara, dan Pak Ahmad Sanusi selaku anggota. Nah, kita lanjut Pak. Ini perihal program. Nah, ini lanjut moving ke program ya, Bapak-Bapak sekalian. Jadi, program pertama di Koperasi Sigap Nusantara yaitu program reguler. Nah, ini yang mungkin menjadi program paling populer di kalangan keanggotaan karena memang secara tenor ini bisa sampai dengan 18 bulan atau 18 kali dengan maksimal tenor, maksimal nilai pinjaman itu 15 juta. Persyaratannya pertama Bapak harus mengisi form pengajuan, form SKPG, fotokopi KTP dan anggota, foto maaf, fotokopi KTP anggota atau pasangan. Kalau misalkan belum punya pasangan, KTP anggota saja, kemudian ID card. Nah, kemudian ada cover buku tabungan atau rekening koran. Nih ya, kemudian catatannya untuk mengajukan reguler ini minimal itu 1 tahun keanggotaan. Jadi kalau Bapak ada yang belum 1 tahun, ini belum bisa mengajukan reguler. Suku bunganya 9% per tahun. Seperti itu. Pencairan dilakukan setiap hari. Pemotongan dilakukan pada saat payroll di bulan berikutnya. Kemudian top up bisa dilakukan setelah masa pinjaman tenor berjalan setengah dari total tenor berjalan. Yang terakhir ini tercover asuransi jiwa. Jadi bagi bapak-bapak yang belum memiliki masa keanggotaan 1 tahun, dalam persyaratan tidak bisa mengajukan pinjaman reguler, tapi bisa mengajukan pinjaman eh, instan. Kemudian yang sering dipertanyakan nih bapak-bapak sekalian, perihal top up. Nah, top up ini bisa dilakukan ketika masa angsuran Bapak itu sudah setengah dari total keseluruhan. Contohnya Bapak total angsurannya itu 10 bulan. Nah, ketika masuk ke masa 5 bulan mau ke 6 bulan itu Bapak sudah bisa mengajukan top up seperti itu. Terus gimana Mas Jamil? Semisal pengajuan, tata cara pengajuan. Nah, Bapak-bapak untuk sistem pengajuan itu ada dua cara, Pak. Yang pertama melalui offline atau melalui online. Melalui offline ini Bapak bisa mengisi berkas, mendownload di website atau di aplikasi, Bapak isi sesuai dengan ketentuan.
Setelah itu Bapak mengirimkannya melalui pos atau logistik yang lain. Yang kedua, Bapak bisa apa sih namanya mengisi melalui online. Jadi Bapak print dulu, Bapak isi, Bapak scan dengan jelas, baru itu Bapak upload di aplikasi. Nah, seperti itu. Jadi ada dua kriteria nih nanti seperti itu untuk di pinjaman reguler. Kemudian lanjutnya, Pak, ada pinjaman pendidikan anak atau keluarga. Nah, koperasi ini punya program baru, Pak. Nah, sekarang kan lagi masanya anak-anak sekolah ya, Pak, mau masuk sekolah. Ini cocok buat bapak-bapak mengajukan pinjaman pendidikan anak. Apa keuntungannya, Mas Jamil? Nah, berbeda dengan pinjaman reguler, untuk pinjaman pendidikan anak ini suku bunganya terbilang rendah, Pak. Hanya 5% saja tahunnya. Untuk persyaratan apa aja? Pertama, yang wajib itu memang mengisi form pengajuan. Kedua, SKPG tentunya. Ketiga, yaitu KTP anggota dan pasangan. Keempat, kita minta fotokopi ID card. Kelima, fotokopi kakak. Keenam, ini kita mau minta rekening koran. Yang terakhir nih, yang wajib, yang kami bold, itu yaitu kwitansi atau daftar biaya sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, jika anaknya ingin Bapak mengajukan pinjaman pendidikan keluarga atau anak, kita wajibkan Bapak menyerahkan apa ya namanya, biaya yang terlampir dari sekolah. Dan itu jadi persyaratan untuk kita melihat berapa biaya yang dibutuhkan dari Bapak. Untuk total pinjaman, Pak, untuk pendidikan anak ini, untuk masa keanggotaan lebih dari 10 tahun, itu maksimal 8 juta rupiah. Dengan tenornya itu selama 12 kali. Seperti itu. Untuk minimal keanggotaan sama seperti pendidikan reguler, pinjaman reguler itu 1 tahun masa keanggotaan. Oke, selanjutnya ada pinjaman profesi. Nah, ini mungkin bapak-bapak yang ingin mengikuti pendidikan Gada Pratama atau Gada Madya, ini bisa mengajukan. Syaratnya mudah, Pak. Hanya Bapak mengisi form pengajuan, SKPG, KTP, ID card, sama brosur biaya pendidikan dari lembaga. Bunganya tetap ini sama rendahnya dengan pendidikan yang lain, yaitu 5% per tahun. Kemudian catatannya harus dibutuhkan rekomendasi dari Sigap, maksimal tenor 10 bulan. Nah, untuk pencairan langsung ditransfer ke lembaga pelatihan. Jadi bapak-bapak kalau ingin mengajukan pendidikan profesi, hanya melampirkan persyaratan dan menunjukkan lembaga mana. Nah, nanti dari Koperasi Sigap Nusantara akan mengurusi biaya administrasinya. Jadi Bapak ketika sudah mengajukan di ACC, Bapak hanya mempersiapkan untuk pelatihan pendidikannya saja seperti itu. Untuk administrasi kita akan bantu seperti itu. Untuk di sisi pinjaman profesi. Kemudian selanjutnya, ini yang jarang diketahui sama bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu anggota Sobat KSN. Kita punya pinjaman darurat dan kebencanaan. Nah, ini dua program yang berbeda. Oke, jadi eh, apa sih pinjaman darurat? Nah, pinjaman darurat ini yaitu pinjaman yang diperuntukkan untuk kondisi darurat. Contohnya, Bapak mengalami Nyambung musibah, ke sini maksudnya. kemudian Bapak mengalami amit-amit ya Pak, mudah-mudahan tidak terjadi yaitu rumah kebakaran atau kebutuhan biaya rumah sakit seperti itu. Itu termasuk dari pinjaman darurat. Kemudian yang kedua kita punya pinjaman kebencanaan Pak. Ini biasanya bencana-bencana alam yang mungkin ya mudah-mudahan kita tidak terkena dampaknya. Itu ada seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan lainnya. Bapak-bapak bisa mengajukan ini. Karena sifatnya darurat dan kebencanaan, ini program ini akan diproses secara cepat, Pak. Biasanya kan reguler itu diproses 5 hari kerja. Nah, karena ini darurat dan kebencanaan, eh, waktunya akan dipercepat mengingat dengan kondisi yang ada. Persyaratannya sama, Pak. Ada pengajuan, terus KTP, ID card. Nah, ini kita butuh rekomendasi dari departemen terkait atau HC, Pak. Kemudian ada dokumen pendukung lainnya, foto, video, situasi yang terjadi di Bapak sekalian. Nah, untuk pinjaman darurat kebencanaan ini, untuk suku bunganya terbilang rendah, Pak. Karena untuk dari sisi pinjaman bencana hanya 3% per tahun. Kemudian untuk sisi bunga pinjaman darurat ini hanya 5% per tahun. Jadi kan tadi setelah pinjaman reguler di 9%,
pinjaman pendidikan di 5%. Nah, untuk pinjaman darurat atau kebencanaan ini 3 dan 5% seperti itu. Nah, mungkin untuk pinjaman darurat dan kebencanaan ini jarang diketahui oleh bapak-bapak sekalian. Karena memang biasanya rata-rata mengajukan pinjaman reguler. Nah, ini mungkin bisa digunakan atau dimanfaatkan fasilitas seperti ini ya, Pak. Cuma mungkin kita berharap tidak adanya kejadian-kejadian darurat atau kebencanaan lainnya seperti itu. Nah, kemudian ini yang ditanyakan juga Pak, perihal pinjaman DP rumah subsidi. Nah, ini program kita yang sudah lama, cuma memang jarang diketahui Bapak-Bapak sekalian. Nah, pinjaman DP rumah ini adalah program bantuan pinjaman DP bagi anggota yang ingin mengajukan pinjaman KPR rumah bersubsidi. Semisal dari kami tidak ada list rumah subsidi, Bapak bisa mengajukan. Contohnya, saya punya mau ngambil rumah nih Mas Jamil. Saya punya referensi rumah subsidi di daerah Bekasi. Bapak bisa mengajukan ke KSN. Nanti KSN akan mengkontak langsung pihak developer atau bank BTN. Jadi Bapak, kita akan bantu nih Pak. Pertama persyaratannya apa aja? Pertama tentunya Bapak belum punya rumah subsidi. Yang kedua, belum pernah menerima subsidi pemerintahan seperti itu. Yang ketiga, Bapak harus memiliki NPWP dan sudah melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Yang keempat, rumah subsidi harus ditempati pemohon. Nah, ini yang jadi wajib. Jadi tahun 2023 kalau tidak salah, kita juga sempat launching waktu itu Pak di daerah Bekasi. Iya, kalau tidak salah daerah Bekasi kita launching rumah subsidi. Nah, itu memang secara maaf, secara anggota yang mengajukan cukup terbilang banyak, Pak, ada 20. Jadi kita biasanya sih kalau Bapak-bapak daerah Bekasi mau kolektif nih, banyak misalkan ada 20 yang mau mengajukan dengan rumah yang sama, kita bakal uruskan gitu. Seperti itu, Pak. Nah, untuk ketentuannya, pinjaman DP maksimal 5 juta rupiah. Angsurannya 12 kali, bunga rendah, biaya checking. Proses pemesanan dibantu Koperasi Sigap Nusantara. Developer sudah berpengalaman dan bekerjasama dengan Koperasi Sigap Nusantara. Jadi, kalau misal Bapak-Bapak punya referensi rumah, punya referensi rumah subsidi, monggo diinfokan kepada tim KSN. Tim KSN akan membantu mengurusi apa sih namanya pengajuan pinjaman rumah DP rumah bersubsidi ini Pak, seperti itu. Next. Oke, nah ini selanjutnya Pak, ada pinjaman handphone. Nah ini yang cukup banyak ya diminati oleh anggota. Jadi biasanya sih kita pinjaman handphone ini atau pengajuan elektronik, kita kalau Bapak pernah ikut Tokling, toko keliling dari koperasi, Bapak bisa mengajukan atau di tempat ketika Bapak sudah dicek secara pinjaman oleh tim pinjaman, Bapak memenuhi syarat, Bapak mengisi form dan membawa pulang langsung handphonenya. Jadi selain itu kita juga Bapak kalau misalkan mau mengajukan handphone bisa Pak secara apa ya pengiriman berkas langsung datang ke kantor kami atau datang ke kantor KSN. Syaratnya apa aja Pak? Pertama, Bapak harus mengajukan mengisi form pengajuan. Kemudian Bapak harus melampirkan fotokopi KTP, ID card, sama SKPG. Empat persyaratan ini. Nah, tata caranya gimana? Nah, ini yang sering ditanyakan nih di media sosial KSN. Yang pertama, Bapak tentukan dulu pilihan handphone yang mana yang Bapak inginkan. Setelah itu, Bapak konsultasikan ke pihak admin kami, Pak. Mungkin Bapak sudah ada nomornya nih di bawah 0896 18 17 5000. Bapak bisa konsultasikan berapa plafon atau angsuran Bapak yang bisa Bapak ajukan. Nanti dari tim kami akan menginformasikan, misalnya gini, Mas Jamil, saya mau mengajukan handphone. Oh ya Pak, angsuran Bapak semisal limitnya untuk pengajuan handphone 2 juta atau juta juta 500. Nah, itu Bapak bisa menyesuaikan tuh tipe mana yang Bapak bisa ambil. Kemudian yang ketiga, Bapak download form pengajuannya. Nah, ini juga Bapak kalau misalkan buka media sosial atau di aplikasi, Bapak sudah bisa mendownload formnya di sana. Kemudian tentunya kita minta Bapak isi form dengan lengkap dan jujur. Kemudian yang keempat, yang kelima,
kirim form secara langsung ke kantor KSN atau via pos. Jadi formnya itu Bapak kirimkan ke kantor KSN. Nanti kita akan coba menindaklanjuti aplikasi Bapak. Kemudian tim KSN akan melakukan verifikasi dan pengecekan pengajuan sobat KSN. Seperti ini untuk tata caranya. Nah, terus gimana cara apa Mas Jamil harga handphonenya? Nah, ini yang banyak dipertanyakan nih. Jadi untuk harga handphonenya Bapak bisa kunjungi media sosial Instagram KSN Pak. Di bagian highlight biasanya kita akan perbaharui di sana press list handphone yang terbaru seperti itu. Nah, selain handphone, Bapak bisa mengajukan juga elektronik mode. Nah, ini juga kemarin pas kita share form informasinya, Bapak di sana ada yang menanyakan tuh, bagaimana kalau misalkan mengajukan TV dan lain-lain alat elektronik lainnya. Nah, ini mungkin Bapak bisa konsultasikan dulu ke tim kami, ke tim KSN. Misalkan Bapak mau mengajukan TV, itu bisa. Nanti tapi memang dilihat dulu dari sisi plafon dari Bapak-bapak sekalian. Mas Jamil, saya mau mengajukan TV 43 inch. Itu bisa, Pak. Tapi nanti dari tim kita akan coba cek dahulu apa persyaratan yang Bapak penuhi, pelapon dari Bapak, kiranya seperti itu. Jadi elektronik apapun nanti Bapak bisa informasikan ke tim KSN. Tim KSN akan coba menindaklanjuti seperti itu. Nah, ini kemudian ada pinjaman instan. Nah, ini menjadi primadona ya, Pak. Primadona dari program KSN. Nah, ini masih banyak bertanya nih. Eh, Pak, kalau misalkan saya mengajukan hari ini bisa cair nggak? Bisa, hari ini cair. Cuma memang ada jam-jamnya, Pak. Biasanya pengajuan di bawah, di atas jam 12 akan apa, cairkan di hari besoknya. Jadi Bapak, apa sih namanya, mengajukan kalau bisa itu di bawah jam 12. Nah, itu akan mengikuti apa antrian untuk ditransfernya atau dicairkannya hari itu juga, Pak. Tapi tentunya memang kita harapkan semua persyaratan yang di aplikasi sudah 100% terpenuhi. Contohnya, nah ini yang sering banyak terjadi, Pak. Jadi GoPay-nya Bapak itu baru 70%, itu tidak bisa dicairkan. Kalau bisa GoPay-nya itu, nomor GoPay-nya sudah GoPay Plus, itu sudah 100%. Seperti itu. Yang kedua, nomor yang ada di akun dan nomor yang ada di GoPay itu harus sama. Seperti itu. Ini banyak sering terjadi nih. Nomornya beda, nomornya salah, hingga akhirnya ada kegagalan. Nah, kalau bisa nomor itu harus sudah diteliti seperti itu, Pak. Gimana cara pengajuannya? Mungkin di sini cara pengajuannya eh, saya tidak nggak perlu infoin ya Pak, karena mungkin dari bapak-bapak sekalian mayoritas sudah menggunakan produk pinjaman instan atau pinjaman cepat. Jadi Bapak bisa buka aplikasi, upload berkas di menu dashboard, klik pengajuan, klik tanda plus, kemudian klik instan dan isi sebaik seperti itu. Nah, ini mungkin di hasil RAT kemarin Pak, ada sempat apa ya namanya, sempat pengajuan nih instannya tolong limitnya dibesarin, tenornya diperpanjang. Nah, sekedar informasi Pak, untuk apa sih namanya saran seperti itu sudah masuk ke pihak pengurus dan sedang di apa sih namanya diolah seperti itu Pak. Nanti mungkin harapannya eh, instan dinaikin plafonnya dan diperpanjang bisa terwujud ya Pak, misalnya bisa terlaksana di bapak-bapak sekalian seperti itu. Nanti kita akan informasikan lebih lanjut melalui media sosial ya Pak, seperti itu. Nah, ini mungkin dari sisi pinjaman instan. Nah, ini saya coba ingin nih, ini sering banyak terjadi. Bapak-bapak sering menanyakan di WhatsApp, di media sosial, gimana sih alurnya nih untuk pengajuan instan, Pak? Eh, aplikasi saya sudah sampai mana? Pengajuan saya sudah sampai mana? Ini yang sering banyak apa sih namanya ditanyakan seperti itu. Nah, untuk pengajuan instan ini memang ada kurang lebih 5 tahap, Pak. Pertama kan Bapak mengajukan, kemudian kan masuk ke approval ARH. Jadi Bapak bisa infokan ke ARH Bapak masing-masing terhadap pengajuan Bapak. Setelah masuk ke ARH, akan masuk ke admin pinjaman untuk melakukan persetujuan.
Setelah admin pinjaman sudah selesai, masuk ke persetujuan manajer koperasi. Setelah itu dana diterima. Seperti itu untuk prosesnya. Nah, tentunya untuk pengajuan instan, harapan kami di bawah jam 12 Bapak sudah mengajukan karena akan masuk ke apa proses pencairan di hari itu juga. Bapak. Dengan catatan semua persyaratan atau dokumen berkas-berkas sudah Bapak penuhi seperti itu. Nah, ini mungkin kalau secara aplikasi ya Pak, mungkin Bapak bisa dilihat nih progres-progresnya. Ada yang warna biru, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, dan ada yang warna biru. Kalau yang biru ini progres Pak. Jadi Bapak ketika mengajukan warna biru itu masih progres seperti itu. Kemudian warna kuning ini disetujui oleh akhirnya atau atasan. Kemudian masuk tahap selanjutnya yaitu warna hijau, itu disetujui admin. Yang terakhir warna biru navy atau biru doker ini disetujui oleh manajer. Jadi biasanya kalau sudah disetujui manajer ini sudah pencairan seperti itu. Next. Nah, ini flow apa apa sih namanya flow pengajuan reguler biasanya Pak. Kurang lebih sama Pak, sama dengan apa pengajuan instan, cuma memang sekedar informasi untuk pengajuan reguler itu butuh waktu sekitar 5 hari kerja Pak dari pengajuan yang Bapak berikan. Tentunya misalkan Bapak mengajukan di hari Senin. Hari Jumat, semisal dokumen sudah lengkap, sudah clear, hari Jumat biasanya akan cair. Nah, kemudian semisal hari Jumat masih belum cair, hari Senin biasanya cair. Karena Sabtu Minggu tidak dihitung hari kerja. Seperti itu. Jadi nanti ketika Bapak mengajukan, Bapak sudah bisa hitung tuh. Misalkan hari apa Bapak mengajukan, hari apanya akan ada proses selanjutnya. Tentunya proses ini bisa dilihat atau dipantau melalui aplikasi Operasi Sigap Nusantara. Tuh. Nah, ini juga versi kirim berkas. Nah, kirim berkas mungkin sama kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, kemudian nanti ketika ada proses pencairan atau ada misalkan berkas yang belum, misalkan kurang berkas nih, dari tim pinjaman akan meng-WhatsApp Bapak-Bapak sekalian. Tentunya Bapak harus standby nih di WhatsApp. Karena kita akan informasikan. Ya, harapannya sih dari pengajuan yang Bapak ajukan itu tidak ada penolakan karena kekurangan berkas seperti itu. Next. Nah, ini banyak juga Pak. Ini menjadi primadona juga. Sewa beli kendaraan. Bapak-bapak, tadi kan kita ada pinjaman reguler dan lain-lain, pinjaman instan, pinjaman DP rumah, dan terakhir ini kita ada sewa beli kendaraan Pak. Nah, apa sih sewa beli kendaraan? Jadi sewa beli kendaraan ini merupakan program produk koperasi yang disusun untuk anggota sebagai alternatif pengadaan kendaraan bermotor dengan masa sewa hingga 3 tahun. Jadi Bapak bisa mengajukan nih, bagi Bapak yang ingin mengajukan kendaraan bermotor juga bisa. Syaratnya apa aja? Tentunya minimal masa keanggotaan itu 1 tahun. Biaya sewa per bulan maksimal 35% dari THP atau gaji bersihnya Bapak sekalian. Melampirkan bukti kepemilikan rumah sendiri atau keluarga, fotokopi rekening listrik, dan fotokopi PBB. Nah, jika tempat tinggal milik keluarga, itu scan PDF atau PBB atau rekening listrik atau rekening air 1 lembar. Kemudian scan PDF KTP dan scan PDF kartu keluarga pemilik. Cara pengajuannya gimana Mas Jamil? Cara pengajuannya tentunya Bapak harus mengisi formnya dahulu Pak. Setelah itu ditandatangani oleh ARH. Kemudian di surat SKPG Bapak lampirkan beserta materai itu 1 lembar. Ketiga, ini seperti biasa Pak, ada KTP suami dan istri, KTP fotokopi kakak, kartu keluarga, ID card, NPWP, sama PBB. Nah, untuk press list harganya gimana Mas Jamil? Nah, Bapak bisa scan atau Bapak bisa kunjungi media sosial Koperasi Sigap Nusantara. Di situ kita sudah lampirkan Pak brosur atau press list harga motor seperti itu yang mungkin Bapak misalkan mau ngambil Beat, mau ngambil Vario, mau ngambil Nmax itu bisa. Nanti tinggal lihat saja seperti itu di media sosial. Oke, mungkin itu dari sisi pinjaman.
Nanti akan dilanjuti dari sisi kegiatan usaha atau toko, Pak. Nah, sekedar informasi, Pak, di sini ada Pak Stephen Jefferson selaku PIC dari toko yang akan menginformasikan kegiatan usaha toko. Dan sekedar informasi sebelum nanti diinformasikan ke Stephen, kita ada toko Sigap Mart Polman Cikarang. Nah, nanti kurang lebihnya akan diinformasikan sama Pak Stephen. Mungkin dari Pak Stephen dipersilakan ya. Baik, Mas Jamil, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Selamat siang, Bapak-bapak semuanya. Kedengaran ya suara saya ya? Siap, kedengaran, Jelas. Pak. Oke, baik. Ya, kembali perkenalkan saya Stephen Jefferson. Saya koordinator untuk Sigap Mart yang ada di koperasi ya, Bapak-bapak. Jadi untuk usaha toko ataupun yang kita sebut Sigap Mart ini, nah, untuk saat ini koperasi sudah ada 4 toko yang boleh kita buka. Nah, yang pertama itu adalah Sigap Mart yang HO, itu yang ada di Cempaka Putih, di kantor Koperasi Astra Internasional, kita di lantai 3. Yang kedua itu Sigap Mart Polman Cikarang. Yang ketiga, Sigap Mart Online, yang khusus sembako, itu ada di kantor koperasi di Cempaka Putih juga, cuma di sebelah Bank BCA. Kemudian yang terakhir yang baru kita buka itu ada di Surabaya di bulan Februari. Jadi sudah ada 4 toko yang bisa ataupun yang sudah kita buka dari Koperasi Sigap. Nah, untuk apa saat ini adalah fokusnya kami sedang mengembangkan ya Bapak-bapak untuk pemesanan secara online. Nah, yang online ini sebenarnya sudah kami jalankan di Jakarta. Yang tadi saya sampaikan, tokonya kami ada di kantor koperasi di Gedung Balai Koperasi, ada di Cempaka Putih di sebelah Bank BCA. Nah, itu sudah kita jalankan untuk pemesanan secara online dan itu adalah sembako. Nah, kemudian itu juga sudah kami jalankan juga sembako yang kedua di Surabaya. Dan yang saat ini kami sedang mencoba untuk pemesanan online di Sigapart Polman Cikarang. Nah, kenapa kami berusaha untuk membuka online? Karena memang supaya yang pertama beberapa daerah ataupun area Bekasi dan sekitarnya bisa lebih tahu lagi mengenai toko yang ada di Polman Cikarang yang koperasi punya. Nah, di sini sedikit ya Bapak, untuk langkah-langkah ataupun step yang harus Bapak ikuti supaya bisa belanja melalui online. Ini modelnya mirip seperti Shopee ataupun Tokopedia. Tetapi memang untuk saat ini ya Bapak, mention saya ataupun caption saya adalah belum belum sampai ke tahap untuk pengiriman ke ataupun kita akan kirim ke tempat Bapak. Yang saat ini adalah kami buka online, tetapi Bapak-bapak sementara ambil sendiri ke mana, ke toko Polman, atau bisa memesan Gojek untuk mengambilnya. Nah, ini sedikit saya sampaikan untuk apa namanya langkah-langkahnya ya Bapak-bapak. Jadi Bapak-bapak bisa buka, itu ada di linknya. Linknya ini nanti bisa kita share, yaitu https://koperasisigap.polman.myolsera.com. Nah, langkah pertama adalah di situ nanti akan ada tampilan yang seperti gambar di slide ini ya Bapak-bapak. Nah, nanti Bapak-bapak akan masuk ke menu login. Nah, setelah menu login, yang kedua adalah
Bapak-bapak akan masuk ke menu untuk lupa kata sandi. Nah, nanti untuk pemesanan online ini menggunakan apa namanya Gmail ya Bapak-bapak ataupun email pribadi Bapak-bapak. Kenapa menggunakan email pribadi? Untuk memudahkan dalam hal men-set password, memudahkan juga untuk Bapak-bapak kalau memang misalnya apa namanya kesulitan untuk masuk ataupun login bisa langsung diubah melalui email Bapak-bapak. Begitu. Dan yang ketiga, melalui email pribadi ini pun ketika sudah memesan akan muncul untuk daftar pembelian apa saja yang Bapak-bapak sudah lakukan eh, belanja di Polman Cikarang. Nah, itulah gunanya kenapa kami menggunakan sistem ini, tapi juga menggunakan untuk Bapak-bapak login menggunakan email pribadi masing-masing. Nah, yang ketiga tadi, setelah lupa kata sandi, nanti akan masuk ke, nah, di sini untuk email Bapak-Bapak sudah sebenarnya ada di database website kami ya Bapak-Bapak. Jadi, nanti akan ada apa namanya, ketika Bapak-Bapak masukkan Gmail Bapak, nanti akan langsung, kalau memang sudah terdaftar, dia akan langsung masuk ke set password atau kata sandi. Tapi kalau memang Gmail Bapak berubah ataupun ganti, itu Bapak-Bapak harus masuk ke daftar akun untuk bisa men-set Gmail yang terbaru. Nah, memang sih ini harus harus dicoba ya Bapak-Bapak. Nanti kita akan kirimkan video juga untuk Bapak-Bapak bisa mencobanya langsung. Nah, ada dua hal yang seperti itu. Nah, kalau database yang kami punya ini kita ambil berdasarkan kalau Bapak-Bapak sudah pernah mengajukan instan. Nah, itu nomor telepon maupun email Bapak itu yang kami punya terupdate. Tapi kalau Gmailnya Bapak-Bapak berubah, itu nanti akan kita setting di saat Bapak-Bapak mau daftar akun. Gitu. Dan di sini pasti nanti dari PIC kami akan berusaha sampai Bapak-Bapak bisa mendaftarkan akun Bapak supaya bisa muncul NPK serta nama Bapak-Bapak baru bisa berbelanja di website kami ini. Begitu. Nah, tadi sudah sampai yang keempat ya, masukkan email dan password di menu login dan akun sudah terdaftar. Nah, selanjutnya ketika sudah masuk ke akun Bapak-Bapak, barulah bisa berbelanja. Di sana nanti ada menu di mana nanti menu itu akan terisi berbagai macam grup barang-barang. Ada aksesoris, ada sembako, ada makanan minuman dan lainnya. Gitu. Nah, setelah nanti memilih barang-barang yang mau dibelanjakan, nanti akan ada keranjang belanja Bapak-Bapak. Nah, kalau Bapak-Bapak lihat di slide ini, itu kan ada tulisan IDR 0. Nah, itu adalah keranjang belanja di saat Bapak-Bapak sudah eh, mengklik atau check out, istilahnya adalah ini ya, ketik barangnya ya, mau berapa. Misalnya beli beras 1, 2, beli Indomie 10, 5 misalnya gitu. Nanti dia akan muncul totalannya di keranjang yang tulisannya IDR ini. Ya, boleh Mas Jamil. Terima kasih Mas Jamil. Ya, coba dites Mas. Masukin satu itu. Oh ya, harus buka dulu ya. Nah, ini login. Ini sambil saya tunjukkan ya. Login kemudian kalau sudah terdaftar emailnya ini punya Mas Jamil. Ya, ya kembali oke di situ Mas. Nah, ini untuk daftar akunnya dulu ya. Nah, daftar akun ini yang di sini adalah yang tadi saya bilang untuk Gmail Bapak-Bapak kalau memang tidak terdaftar di database kami. Ini kita tes dulu. Ya, dan boleh saya kasih tahu lagi, kalaupun daftar akun baru, harus susunannya adalah NPK strip nama.
supaya kita bisa tahu eh, ngelacak untuk pas potongan bapak-bapak. Ya, oke. Ini udah oke. Nanti tampilan profilnya adalah seperti ini ya bapak-bapak. Nama, kemudian NPK, terus kemudian nama. Nah, selanjutnya adalah kalau sudah masuk dan nah sudah berhasil seperti ini, kan di atas nih di sebelah ini kan Hai NPK terus nama bapak-bapak sekalian. Nah, dari sini bapak-bapak sudah bisa berbelanja. Coba dicontohkan aja. Ya, di sini ada menu, di sini berbagai macam, misalnya sembako. Oke, pilihlah satu gula, gula boleh nih atau beras. Oke, ya, oke. Nah, sudah masuk di keranjang belanja. Nah, harus masuk ke keranjang belanja sini ya Bapak-Bapak. Seandainya memang sudah selesai berbelanja. Lihat keranjang. Oke, kemudian, nah, posisi pas keranjang belanja ini adalah di mana Bapak-Bapak boleh merubah. Seandainya ada yang nggak jadi, bisa dihapus. Kalau misalnya Bapak-Bapak mau menambah quantity, bisa langsung di sini, mengurangi juga di sini. Tetapi jangan lupa setelah diubah harus perbarui keranjang. Kita contohkan, misalnya ini ganti dua, perbarui keranjang. Ya, oke ya, berubah ya jadi 40.000. Nah, jangan sampai ini tidak diubah karena ini akan dikunci setelah eh, setelah lewat dari sini. Ini kalau sudah lakukan pemesanan. Ya, oke. Kalau daftar baru, ini harus diisi dulu alamat tempat kerja, gitu. Misalnya Bekasi aja pilihnya. Nanti eh, ya di sini ya dipilih Indonesia. Berarti itu Jawa Barat ya. Ya, Bekasi. Oke, udah itu nggak usah. Kode posnya nggak apa-apa nggak usah. Oke, langsung dihitung pengiriman dan pembayaran. Oke, ini adalah tahap selanjutnya. Nah, tahap terakhir sebelum check out. Nah, yang terakhir ini dicek lagi. Kalau sudah oke semua, baru konfirmasi pembayaran dengan potong gaji. Harus sampai di tahap ini ya, Bapak-Bapak. Barulah akan keluar pesanannya. Nah, sampai di sini, ini Bapak-Bapak bisa menghubungi PIC yang ada di Polman, Mbak Egi. Mbak Egi, ini saya sudah pesan lewat online. Ini nomor pesanannya. Kemudian, kalau Bapak-Bapak mau lihat rincian itemnya, ada di beranda lagi. Balik ke beranda. Di oh sorry sorry di profil ya profil ya di profil nanti di bawah coba ke bawah Mas Yamin ada pembelian enggak nih pembelian pembelian kok di pembelian nah itu dia ngelihatnya di profil sini ya dan ini kalau bapak-bapak sudah pesan akan masuk ke email bapak-bapak masing-masing jadi bapak-bapak bisa mengecek sendiri ya kalau sudah belanja apa aja di online. Yang kedua, saya kasih tahu Tuh, ntar kalau kan untuk online ini belanjanya adalah kita potongannya itu di bulan berikutnya. Jadi belanjanya itu kita akan catat dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 atau tanggal 31 itu potongannya di bulan berikutnya. yang tanggal Itu. ya. Kemudian yang kedua Iya, catatannya otomatis adalah kan udah ketahuan tuh. limit belanjanya bapak-bapak untuk sembako
ataupun di online ini adalah 700.000 maksimal ya, 700.000 maksimal untuk belanja di online ya, Polman Cikarang gitu. Kemudian apalagi sih keunggulannya? Yang ketiga adalah yang pasti adalah SHU. Bapak bisa dapat karena memang ini masuk ke dalam bagiannya. Dan oh ya, untuk pemberitahuan selanjutnya adalah untuk potongan belanja. Nah, saat ini sudah ada peraturan baru ya Bapak-Bapak. Kalau menggunakan NPK atau hutang, itu nanti di potongan slip gaji Bapak-Bapak akan ditambahkan biaya admin 1%. Jadi seandainya nanti Bapak-Bapak hitung apa namanya hasil belanja Bapak-Bapak tapi di slip gaji berbeda, itu akan Bapak-Bapak bisa cek adalah dari totalannya ditambah 1% untuk biaya admin untuk setiap pembelanjaan yang menggunakan NPK. Gitu ya, untuk peraturan terbaru dari kami di koperasi. Begitu. Lanjut Mas, setelah itu Mas. Ya, oke, sedikit untuk tampilan untuk toko di Sigap Mart Polman Cikarang ya, seperti ini ya. Ada di posisinya itu di dormitory ya namanya Begi ya. Pokoknya ada dari pintu masuk itu dia ada di atas. Nanti atau tanya security ataupun tanya yang jaga atau tugas di situ saja untuk toko Polman di sebelah mana. Kemudian untuk selanjutnya, next Mas. Ya, ini adalah toko sembako yang ada di Cempaka Putih, Jakarta. Ini sudah kita jalankan dengan cara yang sama dan memang antusias daripada anggota di Jakarta sampai dengan saat ini masih besar untuk sembako online ini gitu. Ini tampilannya kita jualan beras, minyak, kemudian Indomie segala macam gitu. Yang selanjutnya untuk toko house sendiri ya masih sama, kami ada di Cempaka Putih di kantornya Koperasi Astra Internasional di lantai 3. Bapak-bapak bisa berkunjung ke sini untuk bisa sekalian belanja ataupun bisa mengajukan pengajuan pinjaman maupun handphone di sini. Yang terakhir adalah di toko Surabaya. Ya, inilah tampilan yang terbaru yang kita launching di bulan Februari, toko Surabaya. Ini berada di kantor representatif dari Sigap Surabaya ya. Ada di Alang Rumput-Rumput. Jadi ini yang terbaru. Di sini juga sama jualannya sembako, juga ada minuman, ada makanan juga. Dan sistemnya juga sama online, tapi nanti ke depannya kita akan menjalankan juga untuk offline-nya yang beli secara langsung. Demikian untuk, oh ya satu lagi sorry, sama kegiatan toko keliling kami yang masih terus jalan, yang kemarin kalau bapak-bapak ikut, ada yang ikut acara Genba di Polman, ya kami ada di sana sekalian berjualan dan mengenalkan produk-produk kami. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai usaha toko atau Sigap Mart yang ada di Koperasi Sigap. Terima kasih Mas Yamin, terima kasih Bapak-Bapak. Siap. Terima kasih banyak Mas Tipan untuk informasi Sigap Mart yang sudah kita launching ya Pak. Jadi harapannya Bapak-Bapak bisa mengajukan pembelian sembako dengan sistem pemotongan gaji atau Mokes juga bisa di Sigap Mart Cikarang. Nah, mungkin sebelum mungkin selesai materi ini, saya ingin coba menjelaskan sharing nih Pak perihal kegiatan koperasi. Mungkin Bapak pernah ngikut kegiatan fun run koperasi. Nah, harapan mungkin di tahun ke depan kita akan mengadakan. Dengan total kemarin sih kurang lebih pesertanya 200 peserta Pak. Perwakilan dari Jabodetabek.
Nah, untuk Tuhan kegiatannya kita saya sudah laksanakan apa? kemarin di 19 Januari 2025. Gitu. Kemudian setelah itu kita ada khitanan massal nih, Pak. Mungkin ini program baru kita, Pak, dari KSN yaitu khitanan massal. Kemarin sudah terlaksana, alhamdulillah sebanyak 34 peserta yang ada di seluruh Indonesia. Kita laksanakan secara hybrid, online dan offline. Offline-nya itu ada di gedung KSN yang baru di Jalan Cempaka Putih. Nah, kemudian kita ada RAT juga. Mungkin Bapak-Bapak pernah ada yang jadi perwakilan hadir, mewakili site atau wilayahnya. Nah, ini mungkin yang terakhir, Pak, media sosial KSN. Jadi, eh, seluruh kegiatan yang ada di koperasi kita dokumentasikan, kita informasikan melalui media sosial. Bapak-bapak bisa memfollow atau mengikuti seluruh eh, apa namanya media sosial karena informasi apapun kita share di sana Bapak-bapak sekalian seperti itu. Baik, mungkin ini seputaran pertanyaan tentang koperasi Bapak bisa tanyakan di eh, link ini. Kita akan bantu jawab melalui media sosial seperti itu. Dan mungkin ini slide terakhir perihal sosialisasi pada siang atau Hah? sore hari ini. Mungkin Jam berapa? itu saja untuk sosialisasi atau kegiatan pada siang hari ini. Kita mungkin masuk ke tahap selanjutnya ya Pak, yaitu sesi pertanyaan. Mungkin dari Bapak-Bapak sekalian ada yang ingin menanyakan seputaran program koperasi, monggo dipersilahkan. Mungkin sesi pertanyaan hari ini kita buka tiga dahulu ya dari Bapak-Bapak sekalian. Kalau ada yang mau bertanya, silakan di off cam, di on cam dan di on mic seperti itu. Mungkin ada yang ingin bertanya Pak? Oke, siapa Muhammad Budin yang pertama? Siap, Siang, monggo Pak Pak. Jan. Don Siap, Rudin. siap. Dengar nggak Selamat nih? siang Pak. Ya Pak, Mungkin saya Mufudin mewakili dari SIT Hitachi Astemo Powertrain. Temuan sekarang udah berubah jadi Astemo. Mungkin ada beberapa hal yang disampaikan atau pertanyaan Pak terkait operasi. Kedengaran nggak Pak suara saya Pak? siap, aman Pak. Jangan keras. Putus-putus Pak. Putus-putus ya. Yang pertama terkait masalah SAU. Tadi kan di bawah lihat ada SAU ya. Jadi selama ini apakah benar terkait SAU itu antara anggota yang minjem duit dengan minjam atau utang barang itu SAU-nya beda Pak? Nominalnya ya, jumlahnya ya kalau dikalkulasikan itu. Jadi lebih cenderung gede yang utang barang, apakah betul? Siap. Ada lagi Pak? Sementara itu dulu Pak, cukup. Oke, siap. Eh, dari Pak Mohkudi nih, ada lagi nggak dari Bapak? Atau saya bantu jawab dahulu ya Pak untuk pertanyaan yang pertama. Oke, siap. Memang kalau untuk SHU ini sekedar informasi akan dibagikan setiap tahunnya ya Bapak-Bapak sekalian. Oke. Dari mana SHU perhitungannya itu diberikan? Yang pertama yaitu pertama penting dari tingkat pinjaman Bapak. Kemudian yang kedua dari tingkat partisipasi Bapak. Nah, kemudian kalau pinjaman ini mungkin semakin Bapak sering mengajukan pinjaman, itu akan apa sih namanya? Akan semakin banyak juga total SHU yang akan diterima Bapak sekalian. Tentunya kalau Bapak mau ingin melihat persentase berapa besaran SHU atau perhitungan, saya coba arahkan Bapak bisa buka website Koperasi Sigap Nusantara. Kemudian Bapak bisa menuju ke halaman upload atau dokumen. Di sana sudah kami upload Pak untuk catatan atau laporan keuangan atau laporan Koperasi Sigap Nusantara. Di mana di halaman agenda di situ akan dilampirkan perhitungan persentase SHU yang diberikan kepada anggota seperti itu Pak. Di sana terperinci. Nah, sekedar informasi juga Pak, untuk SHU tahun kemarin yang sudah diberikan atas dasar tahun buku 2024 itu besarannya 50% Pak. Jadi memang paling besar dari tahun sebelumnya. Seperti itu. Nah, tentunya memang besaran SHU ini sudah diinformasikan melalui rapat anggota tahunan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi kalau Bapak mau lihat besaran berapa persentasenya, Bapak bisa buka laporan dan agenda di halaman website KSN. Mungkin
Terbantu terjawabkan Pak Pudin? Jadi lihat dari jumlah pinjamannya nominalnya Pak. Jadi bukan bentuknya Pak ya. Iya, pinjamannya Pak. Jadi nanti kita biasanya hitungan seperti itu. Pinjam. Makanya selama ini ada yang beranggapan gitu. Kalau dia sering pinjam tapi bentuknya duit, taruhlah pinjam reguler gitu kan, sampai 5 kali dalam berapa. Terus minjem barang itu esanya malah lebih gedean yang pinjem barang Pak. Itu apakah itu benar Pak? Nah, memang ada perhitungan sendiri Pak. Ada besaran minusnya, besaran dan kecilnya seperti itu. Jadi Hmm. memang ada apa perhitungan seperti itu. Kurang lebih sih persentasenya di laporan tahunan kurang lebihnya Bapak bisa coba lihat-lihat mungkin ya. Seperti itu. Yang kedua Pak mungkin terkait pesanan online Pak tadi saya Mm, sedikit kurang jelas. Untuk pesanan itu begitu mm, kita selesai online, kita ambil mm. sendiri apa ada delivery order Pak dari pihak Oke, koperasi? oke, siap. Pak Stephen, boleh dibantu dijawab? Baik, oke. Sebelumnya saya sudah jelaskan, jadi memang kan untuk awalan ini Pak, sementara memang untuk pesanan online Bapak-Bapak bisa datang ke toko Polman. Jadi setelah Oke, oke. mesan, jadi datang ke toko Polman, atau misalnya kayak di Jakarta ini ada beberapa anggota, memang kalau nggak bisa dia akan pesan Gojek sendiri untuk ambil. Yang Hmm. penting dari bapak-bapak sudah kasih kasih caption ataupun pengambilan atas nama siapa. Nanti kami akan foto Pak, gitu Hmm. sebagai bukti kalau memang sudah diambil sama Gojek atas nama siapa. Gitu. Nah, kalau untuk kedepannya mungkin nanti kalau eh, pemesanannya sudah banyak ya Pak, bisa tuh Pak diatur kolektif, misalnya Bapak di site mana, site ADM ke site AHM misalnya gitu, di satu tempat misalnya ada 4 orang 5 orang yang pesen Iya. dengan beberapa barang dengan nilai yang lumayan kita akan kirim gitu sih Pak. Tuh, kalau gitu kan jadi meringankan anggota kan. Misalnya 5 orang lah kita pesen Betul. kan Ya, lumayan banyak loh boleh kalau Pak. 5 orang. Boleh kayak gitu bisa. Nanti kita atur untuk pengiriman. Ya, Pak. Tapi kalau pesanannya hanya 1 2 orang sih ya sementara mohon maaf untuk ngambil langsung ke toko Polman. Sekalian lihat mungkin barang-barang lain kah gitu atau mungkin mau titipan dokumen peminjaman ya kan bisa juga langsung dititip sama handphone misalnya gitu. Kurang Tapi lebih ini gitu untuk sih Pak. sementara belum bisa Pak ya, walaupun kita kolektif dari per set gitu Pak. Misalnya 5 orang kita Kolek belanja. Oke kalau mau dicoba kolektif sekarang mau dicoba juga nggak apa-apa sih Pak. Oke, Gitu. siap. Ya, Ntar biar yang saya penting sebarin kita gitu kan, yang benar kan ya biar kita. jadi kita juga sembari ngetes untuk pemesanan online ini untuk daftar sampai dengan daftar akun dan bapak-bapak bisa memiliki akun untuk jual belanja itu bisa apa enggak? Lebih baik kan banyak orang yang langsung nyoba gitu Pak. Iya, betul. Oke, Pak Gitu sih Stefan, Pak. Mas Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih juga Pak Pudin. Ada lagi Pak ingin mau ditanyakan? Dulu Pak, lanjut mungkin rekan-rekan yang akan bertanya Pak. Siap, Monitor dulu. siap. Ditunggu Pak untuk orderannya nih ya Pak. Singgah Ya, Martnya. Siap. Mungkin terima kasih Pak Pudin. Ada lagi dari bapak-bapak yang lain mau menanyakan? boleh Pak. Ya, ada Pak. Izin dan izin Pak tanya. Udah tua. Pak Syarif dulu nih. Oke. Ya, monggo Pak Syarif. Ya, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Izin dari Waalaikumsalam saya tahun warahmatullahi 2000. Pak, ini cuma menanyakan masalah perihal koperasi Sudah ada yang pinjaman ya, nyari Pak ya. duluan. Jadi Mohon di mute dulu ya Pak. kemarin kemarin itu kan masih ada sisa cicilan kurang lebih 2 bulan, 2 kali. Nah, saya pencairan di tanggal 19 Mei. Tadi kan Bapak bilang itu setelah pencairan itu akan dijeda sebulan ya Pak ya, atau 1 kali. Tapi saya itu setelah di bulan Mei itu berjalan angsuran pemotongan tuh Pak sampai bulan Juni ini. Jadi sudah dipotong dari masa sisa pinjaman, ditambah lagi, ditambah potongan bulan kemarin Juni. Jadi kita tuh saya itu pribadi langsung dipotong dari operasinya itu Pak. Itu gimana Pak penjelasannya Pak? Mohon maaf. Apa yang bikin Siap. Berarti Bapak ini konteksnya pinjaman reguler ya Pak? Betul.
Jadi, oke, pencairan di tanggal 19 Mei. Ya, Oke, siap. Eh, berarti dipotongnya itu di bulan Mei juga dan Juni, seperti itu, Pak? Atau di bulan Juni ya? betul, Pak. Iya, di bulan Mei dan Juni. Jadi itu kan sisa angsuran saya itu tinggal dua lagi ya, kurang lebih. Kurang tinggal dua. Nah, tapi setelah di bulan Mei itu ternyata ada potongan dan di bulan Juni potongan lagi gitu loh, Pak. Ada jeda. Itu gimana, Pak? Ada, oke. Dulu, saya belum nangkep. Pasti kan ada bantuan informasi, Pak? Iya, Ya, jadinya kan coba saya Pak, kan Bapak pencairan gimana itu Pak? di tanggal 19. Cairan di tanggal Ya, 19. saya kan Ini pencairan Bapak sorry Pak, 19 Mei. pengajuan instan atau pengajuan reguler Pak? Reguler ya? Reguler, Pak. Reguler, ya. Oke, Reguler. terus Saya pencairan di tanggal 19 Mei. Ya kan, di 19 Mei kan seharusnya di bulan Mei itu di gaji itu tidak ada pemotongan tuh seperti Mm-mm. biasa. Tapi bulan Mei Juni itu kita terdapat pemotongan gitu loh Pak. Sampai bulan terakhir kemarin Juni. Itu aja sih Pak. Jadi cross check Bapak ulang ini tuh Pak. pengajuan regulernya top up atau baru Pak? Oh, top apa Pak? Kita Oh, masih ada Top sisa up. sisa Berarti masih ada masih ada sisa angsuran masih berarti ada ya? sisa angsuran. bulan. Dua kali lagi. Oh, oke. Ya, itulah Pak kalau memang top up berarti kan pencairan Bapak di tanggal 19 bulan lalu Bapak dicairkan tapi dipotong di bulan Juli itu memang untuk menutup dulu yang sisa angsuran, kemudian sama potongan yang angsuran yang pertama gitu Pak. Karena dia top Berarti itu up yang Pak. ya di angsuran pertamanya kan jatuhnya di bulan Juni Pak ya. Seharusnya kan di bulan Juli ini nih Pak. Enggak ya? Soalnya Kalau kan dilangsungkan pencairan di Bapak di Mei, bulan pencairan Mei. Bapak di Juni, berarti potongan pertama ya di bulan Juli Pak. Tapi dengan hasil saya itu kan semisal 15 juta, tapi kan langsung dipotong dua angsuran itu sekitar Mm-mm. mendapatkan 13 dan setelah di bulan Mei ada pemotongan juga Pak. Di bulan Mei. Dan di Iya Mei dipotongan juga dan di bulan Juni ada pemotongan juga gitu loh Pak. Tapi kalau yang pencairan top up-nya di Juni. Di Mei Pak, Oh, di Mei. di Mei. Top Pertengahan tanggal up-nya di 19 Mei. Pencairannya ya di di 19 Mei. 19 Mei betul. Oh, iya Pak. Jadi kan kalau top up itu yang pasti pertama Bapak dipotong dulu untuk yang sisa angsurannya kan. Ya. Ya, nanti habis itu baru dipotong untuk yang angsuran pertama. Gitu Pak. Hmm. Terus yang di bulan Juninya, Ya Pak, di bulan apa ya? di bulan Juninya Di bulan Juninya. berarti ada potongan yang kedua dong. Di bulan enggak di kalau tanggal 19 pencairannya pasti di bulan berikutnya Pak. Di Juni yang dipotong dua sisa angsuran. Terus habis itu untuk potongan pertama Pak. Angsuran pertama. Gitu loh Pak. Oh, soalnya kan Mm-mm. yang setahu saya sudah saya selama ini top up gitu kan ya Pak selama beberapa tahun ini Betul. top up biasanya ya Pak yang saya dapatkan itu setelah saya pencairan di pertengahan bulan dan pencairan itu di bulan yang sama itu tidak ada pemotongan. Iya, nggak ada betul. Nah, tapi Betul. yang ini berbeda, ada pemotongan di bulan yang sama dan di bulan berikutnya ada lagi gitu loh Pak. Di bulan berikutnya ada lagi. Ya, gini aja deh Pak. Nah, Ya, Sebenarnya kan memang ini mohon bagian maaf ya. ranah dari dari bagian potongan nih. Nah, Ya kan? Mungkin nanti kami coba catat dulu NPK Bapak nih. Bapak bisa chat di situ. chat ya, Nanti boleh. kami akan coba sampaikan ke bagian Pinjaman. potongan Mm. pinjaman. Ya, karena mungkin ada ya, case yang ya. tertentu yang mungkin dari bagian pinjaman yang bisa menjawab, Pak. Gitu sih, Pak. Kalau kami kan, kalau saya kan dari toko nih.
Jadi memang Siap, siap, siap. tidak tahu update yang sebenarnya. Tapi kalau secara rule-nya harusnya sih seperti yang tadi disampaikan. Kalau top up itu pasti dua kali dulu, sisa angsurannya dipotong dulu, pakai top up-nya, Betul. baru nanti angsuran pertamanya baru dipotong gitu, Pak. Tujuan siap, betul, Ya, betul. kalaupun ada yang seperti tadi, mungkin ada case tertentu untuk Bapak. Jadi harus ditanyakan ke bagian yang terkait, Pak. Itu sih, Pak. Siap. Siap, siap. Mungkin Pak Oke, Syarif bisa dibantu isi ya Pak untuk yang sudah kita berikan. Nanti kita bantu buat follow up seperti itu. siap. Terima kasih, Pak. Ya, Oke, mungkin itu aja. sama-sama Pak Syarif. Siap. Oke, mungkin ini Pak Samsung nih, Samsung SM Halo, halo. namanya. Iya, Ya, iya nama nih. dari siapa Pak? Halo, ini perkenalkan nama saya Sabar dari BS Jababeka. Siap. Monggo Pak. Ini mau saya tanyakan soal buat pinjaman yang instan, Pak. Mhm. Oh, kalau boleh, bisa nggak Pak tenornya ditambahin itu 3 bulan, sepanjang gitu, 4 bulan. Itu ada saran? Oke, saran berarti ya Pak. Pinjaman apa Pak? Pinjaman instan. Iya, pinjaman instan. Soalnya Oke, kan pinjaman instan kan cuma 2 bulan tuh dipotongkan 500 sekian. oke, siap. Oke Pak. Jadi saya izin bantu jawab. Ada lagi nggak pertanyaan Pak? Udah Mungkin cukup ini itu doang dan yang mau saya leb- tanyakan. siap. Lebih ke saran ya Pak. Mungkin ya. Ya, Oke, sekedar informasi Pak, jadi memang ketika RAT kemarin sempat ada saran dari anggota mewakili setiap area bahwa untuk tenornya diperpanjang dan limitnya dinaikkan. Seperti itu ya Pak. siap, Nah, ini memang untuk update sekarang untuk pengajuan ini sudah masuk ke tahap apa ya, diskusi dari internal Pak, dari pihak pengurus dan pengawas. Harapannya sih memang kabar baik ini segera direalisasikan ya Pak. Jadi kemarin oke memang Pak. setelah RAT ada informasi seperti itu. Nah, mungkin Bapak segera akan kami informasikan Pak hasil baiknya, hasil apapunnya melalui akun media sosial seperti itu, PSN khususnya ya Pak. Jadi Bapak nanti kita ketika sudah ada info, kita infokan melalui media sosial dan kita update melalui aplikasi seperti itu. Mohon ditunggu ya Pak. Ya Pak, makasih Pak. Yuk sama-sama. Oke, terima kasih Pak Ahmad Khairul Anam nih. Siap. Dua ya Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Ya, siap. Suaranya jelas Pak ya. Siap, jelas Pak. Yang saya tanyakan Pak ya, koperasi kan punya simpanan wajib, simpanan pokok, sama simpanan sukarela ya. Kalau Hmm? nggak salah dulu pas pertama saya masuk itu saya punya simpanan sukarela, ada nominalnya tuh Pak. Sekarang saya cek di aplikasi koperasi, kok nominalnya sekarang berubah jadi nol. Itu kenapa dan ada apa? Saya ingin tahu Pak. Itu aja sih Pak. Oke. Berarti Bapak ingin menanyakan simpanan sukarelanya ya Bapak ya? Kenapa di Ya, aplikasi menjadi nol? nah, Pak. Oke. Siap, mungkin di sini tim pinjaman atau tim simpan pinjam sedang tidak ada Pak. Jadi Bapak kita minta bantuan buat mengisi informasi ya Pak. Oke. Oh, Bapak ya, Bapak kirim nanti di kolom chat nama NPK sama kendalanya Pak. Nama NPK, nomor HP, site, dan kendala. Nanti Bapak bisa kirimkan ya melalui kolom chat. Nanti kita akan bantu follow up seperti itu. Mungkin cukup terjawab Pak Khairul Anam. Oke, siap. Ini lanjut ke Pak Menara Terus Makmur nih yang sudah resen. Izin bertanya Ya, monggo dengan Pak. Zainal Arifin Oke, untuk siap Pak terkait Jun. platform pinjaman reguler Hmm, itu kan maksimal 15 juta ya Pak ya. siap. Jadi itu ah, kalau untuk pinjam sampai 15 juta itu kan harus nunggu sampai 10 tahun masa kerja. Itu bisa nggak kalau seandainya itu nggak harus nunggu sampai 10 tahun atau
8 tahun gitu. Jadi tuh ya apa 4 tahun atau 2 tahun lah bisa pinjaman sampai 15 juta gitu. Terus juga untuk terkait pinjaman kayak pinjaman apa untuk kayak koperasi elektronik itu kalau bisa diperbanyak lagi Pak. Kayak semacam TV, terus elektronik lainnya di sigap koperasinya itu. Soalnya yang ada tuh cuman aksesorisnya aja sih. Kalau untuk elektronik itu yang kayak TV, terus eh, handphone terutama tuh itu nggak ada. Itu aja Pak. Oke, siap. Pak Stephen mau bantu jawab atau saya bantu jawab? Ya, boleh Mas Emil. Oke, siap. Baik Pak, untuk pinjaman elektronik yang pertama handphone Pak, eh, press listnya sudah kita informasikan ya Pak melalui media sosial. Jadi Bapak Zainal bisa buka Instagramnya KSN, kita sudah lampirkan di situ press list terbaru. Nah, nanti Ya. Bapak bisa sesuaikan di sana. Terus yang kedua, perihal elektronik lain itu sebenarnya kami bisa Pak. Cuma memang untuk di tampilannya kita tidak menampilkan. Nah, itu khusus by request saja. Oh Jadi gitu ya. misalkan Pak Zainal sudah mengisi form nih. Tentunya sebelum itu Bapak sudah konsultasikan dulu ke tim pinjaman atau tim kami, tim toko. Ya. Saya mau mengajukan mesin cuci, saya mau mengajukan TV. Itu bisa, tapi nanti kita lihat Pak dari sisi plafonnya ya Pak. Oh, Kalau misalkan plafonnya memenuhi, kita bisa realisasikan seperti itu. Tentunya nanti Bapak bisa ikut follow up di Instagram. Seperti itu ya Pak. ya, baik. Oke, siap. Cukup terjawab ya Pak? Ah, terus satu lagi Oke. itu yang masalah untuk pinjaman reguler itu Mm-mm. yang Oke, oh, oke, batas pinjaman itu kan. oke. Jadi kalau bisa kita nggak harus nunggu sampai di atas 10 tahun untuk bisa pinjam sampai 15 juta gitu. Jadi terlalu lama kayaknya Pak kalau sampai nunggu udah 10 tahun gitu. Siap. Baik. Soalnya kan 5 tahun aja cuma baru dapat 8 juta gitu kan. Kayaknya terlalu Mm-mm. lama kayaknya nunggunya. Mm-mm. Siap. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Ini mungkin ke saran ya Pak ya. Iya, iya. Eh, Kalau mungkin ini kita tampung dulu ya Pak. Cuma memang untuk perbaharuan saran perihal masa keanggotaan, pelapor itu memang kalau secara runtutannya itu mungkin bisa disampaikan melalui RAT. Tapi ini kita coba tampung dulu. Nanti kita ajukan atau informasikan ke pihak pengurus dan pengawas ya Pak. Iya, baik, baik, Pak. Siap nanti harapannya sih ada kabar baik lah dari pihak pengurus dan pengawas. Karena memang banyak sekali request perihal pinjaman reguler atau instan untuk menaikkan plafon seperti itu. Iya, baik. Siap, siap. Mungkin nanti kita sampaikan ya Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama Pak Zainal. Oke, mungkin ini satu lagi ya, Pak Cahyo nih. Monggo Pak Cahyo, di on Ya, cam baik bisa. terima kasih Mm-mm. waktunya Pak. Jadi dengar Pak ya. Siap, jelas Pak. Oke. Ini sih mungkin kita menanggapi dari teman-teman. Mohon maaf perkenalan. Nama saya Cahyo, perwakilan dari Set Tamji Bitung. Ini menanggapi untuk ya dari teman-teman semua. Jadi untuk selama ini terkait masalah pengajuan Pak. Terkait pengajuan kalau melalui aplikasi itu rada lama ya untuk ACC-nya ya. Untuk balasannya pengajuan tersebut. Kenapa dibandingkan dengan manual lebih cepat ya Pak? Itu sih. Terus terkait yang sikat map tadi, apakah lebih baik dimasukin di aplikasi KSN-nya aja ya Pak? Lebih simpel, kita juga ngeceknya lebih enak itu Pak. Cukup. Terima kasih Pak. Oke, siap. Izin bantu jawab ya Pak. Mungkin Pak Cahyo dan tim ini pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan. Jadi memang kalau secara pengajuan kita 5 hari kerja Pak. Kurang lebih dari berkas yang diterima. Tentunya kalau reguler ini kan memang dulu kami izin cerita juga. Kalau untuk reguler dulu sebenarnya 1 bulan Pak kurang lebih untuk pengajuan. Tapi sekarang ini sudah diefisiensikan dengan cepatan waktu sekitar 5 hari kerja.
Nah, kemudian sebenarnya untuk proses di apa di pengajuan online atau offline harusnya sama ya Pak dari kami untuk mengelolanya. Cuma memang kalau offline kan Bapak atau yang lain harus mengirimkan ke site. Nah, harusnya sih eh, online itu bisa lebih cepat ya Pak, sesuai dengan apa sih namanya berkas-berkas Bapak seperti itu. Ya, harusnya harusnya begitu, Pak. Iya, Teknisnya. betul. Tapi yang di lapangan ya ternyata beda. Mungkin kalau boleh tahu di posisi apa Pak? Approval admin atau ARH atau manager? ARH, Pak. ARH, ARH. Oh, ARH. Nah, saran dari kita Pak untuk ARH ketika Bapak mengajukan, Bapak bisa koordinasikan atau PC Pak, minta izin mungkin bantuan untuk approval ya, seperti itu. Nah, biasanya sih dari kami menyarankan ke anggota yang mengajukan via online untuk pengajuan eh, di apa diinformasikan dahulu Pak ke ARH karena biasa sih kita menerimanya itu ketika sudah di admin Pak, baru kita bisa proses gitu. Biasa sih kami mengajurkan kepada anggota yang mengajukan bisa diinformasikan dulu ke ARH karena kan memang di formnya itu ada approver dari ARH ya Pak atau atasan terkait seperti itu. Itu sih Pak yang bisa kami sarankan. Kalau untuk waktu kita sama Pak, online dan offline itu 5 hari kerja. Bisa ya kurang lebih seperti itu sih. Mungkin cukup terbantu kan Pak Cahyo informasinya. Ya, baik cukup, Pak. Siap. Oke. Mungkin eh itu pertanyaan dari Bapak-bapak sekalian. Mungkin sebelum kami tutup, nah ini mungkin ada kita mau berikan dua penghargaan nih, giveaway nih kepada Bapak-bapak sekalian. Mungkin sistemnya ini siapa yang jawab dengan cepat dan benar, angkat tangan, raise hand ya Pak. Nah ini kalau Bapak lihat ada kolom kanan nih, nah Kak Cahyo kayak gini, Bapak bisa angkat tangan, klik secepat-cepatnya. Nanti ada hadiah GoPay 100.000, 50.000, 50.000 untuk dua penjawab tercepat dan benar. Nah mungkin satu dari saya, satu bisa dari Pak Stephen ya. Pak Stephen bisa nanti berikan pertanyaan pada bapak-bapak sekalian. Seperti itu. Cukup jelas ya Pak? Jelas. Oke, siap. Jelas, Pak. Mungkin Pak Cahyo Jelas. bisa di unraise dulu Pak. Tangannya diturunin dulu di pengaturannya biar sama-sama. Oke, siap. Oke, siap mungkin. Sudah siap nih Pak ya pertanyaannya nih. Cukup tolong didengarkan dengan seksama. Pertanyaan yang pertama, buat tester dulu nih, buat testing nih ya. Buat latihan dulu, belum ada pemenangnya. Saya ingin coba lempar pertanyaan. Oke, pertanyaan ini latihan dulu Pak, latihan sebelum latihan. Sebelum pertanyaan asli. Saya ingin menanyakan eh, pada tahun berapa Koperasi Sigap Nusantara dilegalkan? Oke, Pak Pudin. Ini baru latihan ya Pak. Siap, Pak Pudin silakan. Mana Pak Pudin? Gimana Lat, ini? 2003, Pak. tiga, siap, benar. Oke, berarti Baru gue mau ngomong itu 2003. Gini emang nah, gimana kenapa? ini? Baru latihan ini Pak, baru latihan. Oke, ini baru latihan ya, belum ada pemenang. Oke, nah ini pertanyaan yang asli ya Pak, pertanyaan yang pertama. Tolong didengarkan dengan seksama mungkin apa Bapak bisa dengarkan. Oke, sebentar dulu. Oke, oke, siap. Saya ingin menanyakan satu. Mungkin Bapak sudah simak perihal program DP rumah. Ya, DP rumah, pemberian DP rumah. Berapa nominal yang diberikan untuk DP rumah? Oke, siap. Pak Pudin. Dulu, dulu. 5 juta, Pak. 5 juta, benar apa salah nih? Yakin udah? Yakin. Oke, siap. Benar Pak. Untuk DP rumah, betul.
Untuk nilai prapon yang kita berikan itu 5 juta rupiah. Seperti itu. Selamat Pak Pudin atas Kasih jawabannya. Pak. Sama-sama. Nanti tolong diinformasikan di kolom komentar ya Pak. Ya, Nama, NPK, nomor telepon, dan site-nya. siap. Oke, siap. Terus pertanyaan kedua dari pasti Jefferson nih. Silakan Pak. Perihal toko juga boleh. Dengarkan masing-masing ya Pak. Oke, dari toko ya. Kalau tadi menyimak, saya pengen tanya, berapakah limit belanja yang saya ucapkan tadi untuk belanja online di Polman? 700 Pak. 700.000, 700.000, 700.000. 700, 700.000. Ayo, 700.000. Limit, limit, limit 700 Pak. ribu. Mas Stephen. 700.000. Wah, ini 700.000. banyak nih yang ngomong nih. Siapa Diulang tadi dulu Mas ya. Jamil? Diulang dulu, Udah Pak. Diulang. Siapa semuanya Mas? menang. Terlalu banyak. Hah? Semuanya menang, Pak. Terlalu banyak. Iya, diulang-ulang dulu ya, Semuanya Pak. menang. Pertama ini. Iya. Semuanya Lu diturunkan menang. dulu, Pak, Aduh. tangannya. Aduh. Gimana Diturunkan caranya dulu. ini? Oh, sini dok. Pertanyaannya, Diturunkan ini dulu pemimpin tangannya. ini Pak Belai. Belai Nah, gimana? ada lambaikan tangan, Pak. Internetnya masih ada. Oke. Pak Syarif diturunkan dulu tangannya. Oh. Oke. Tuh, Satu kayak gitu. pertanyaan terakhir, 50.000 nih buat Bapak sekalian. Silakan Mas Stephen. Lo, sebelum diberikan pertanyaan, diangkat tangan dulu baru dikasih jawaban, Pak. Jangan dikasih jawaban dulu. Nanti saya pilih siapa orangnya, baru kasih jawaban. Tunjuk baru jawab. Oke, kita ganti jangan pakai resen. Bapak on cam saja, tunjuk tangan. Siapa yang cepat saya lihat. Bapak on cam bisa on cam sebentar. Nanti yang tunjuk tangan gini, lambaikan tangan yang paling cepat saya pilih. Ya, Bapak silakan yang on cam. Pertanyaan terakhir. 50.000. Pak Pudin jangan ikut lagi ya Pak. Udah dapat nih. Saya ikut lagi, Dit. Oke. Sudah ya, sudah. Oke. Pak, cuma isi data doang, Pak. Oh, siap. Iya, iya. Oke. Saya dapat nggak ini? Tadi dulu. Tunjuk tangan biar cepat ya Pak. Iya. Mas Stefan udah siap? Sebentar, Ya. Mas, sebentar. Bentar Oke. dong. Ingat Pak, jangan disebutkan dulu jawabannya, tapi tunjuk tangan dulu. Lambaikan, oke? Sebentar, oke ya. Ada apa ya Pak? Ya. 100.000 buat dua pemenang yang beruntung. Oke, baik. Oke. Udah siap ya? Siap, siap, siap. Siap, oke. Ya, pertanyaannya adalah, tadi saya sudah menyebutkan juga, 700. manakah lokasi dari toko Surabaya? Waduh. Lupa lagi. Jok. Kenapa nggak yang di Dolman aja? Surabaya. Oh, Mas Arif tuh. Oh, udah tunjuk. Nah, ini ada PIC Surabaya nih. Tadi saya sebutkan tuh, lokasinya jelas tuh. Lokasi Ada- 3. Letaknya di mana aja? Dari Surabaya, Pak. Jalannya Pak, jalannya. Minimal jalannya aja Pak. Jalan rumput alang-alang. Siapa tuh jawab tuh? Siapa tuh yang jawab tuh? Siapa namanya ini Pak? Jawab-jawab ini kita Awe. tanya Oh, dari koperasi. Bapak siapa? Pang. Oh, Pak. Tolong Mas dicatat Mas. Ya Pak. Oke. Ya. Pak dikasih ini ya, dikasih Di apa? chat ya, Pak? Di chat ya Pak. Nama NPK. Ya, ya. Hmm. Betul sekali, Alan Rungkul. Nah ini ada PIC-nya nih, ada Mas Hanif nih dari Surabaya langsung. Kalau bapak-bapak berkunjung ke Surabaya mau belanja sembako juga bisa Mas ya, langsung Surabaya ya. Ini yang Bisa. Bisa, siap. Pak Jamil, Siapa yang manggil ini Pak? tadi pertanyaan pertama, adanya berapa Pak Jamil?
Oh, 50.000 Pak. Sama. Motor. Kirain yang Siap. pertama lebih gede. Sama Pak. Siap. Nanti kita infokan kalau sudah diterima ya Pak. Lumayan Siap. buat beli pulsa, Makasih, Pak. kopi Makasih. jajan sama-sama. Siap. Oke, Pak. Hebat, Tadi tambah satu lagi. Pak Samsung, Pak apa nama tadi nih Pak? Udah di Kunaidi. oh, Ah, oh Pak Am. Nanti di chat ya Pak di kolom komentar. ya ya. Oke, siap. Mungkin sambil menunggu Pak Aam, mungkin sudah cukup ya Pak. Sudah jam 3 lewat 15 juga. Sebelum kami tutup, Udah. kita on cam dulu ya Pak. Saya izin buat foto, Oke. screenshot. Kita mohon izin buat on cam, buat mengabadikan. Oke, siap. Pak Yansa, Pak Sukirman, Pak Heri. Oke, siap. Mungkin, oke. Saya izin foto ya Pak. Oke, Oke, siap. yang terbaik mungkin posenya satu, boleh jempol satu, dua, tiga. Sekali lagi ya Pak. Maaf. Oke, sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Siap. Mungkin itu saja ya Pak. Pak Ang ditunggu Pak untuk udah Siap dikirim. ini. Oke, mungkin itu saja dari kami, Pak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak bisa berkontribusi lagi di kegiatan KSN dan lain. Jangan lupa follow untuk Instagram KSN. Mau menanyakan semua produk juga kita bantu jawab di sana ya, Pak. Oke, Ya. siap. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan perihal sosialisasi pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat ya, Pak. Ya. wabarakatuh. Kalau udah kelar, enak. Ya.